Halo guys, selamat datang di Vivin Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Ini general reading kali ini saya ambil tema kenyataan hidupmu yang tidak bisa dia atau mereka terima. Ya. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, energinya juga bisa vice versa atau bolak-balik. Ya, jadi ambil positifnya aja. Ambil yang baik aja, ambil yang bermanfaat, ya, jadikan ini untuk sarana untuk mengenal diri kamu lebih dalam, ya, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading, kenyataan hidupmu yang tidak bisa dia atau mereka terima saat ini. Ya, kenyataan hidupmu yang tidak bisa dia atau mereka terima saat ini, ya. Ini kenyataannya, menurut mereka kamu ini udah banyak berubah, gitu ya. Jadi kehidupan kamu itu terus berubah, terus bertumbuh, gitu ya. Dan mereka banyak merasa banyak tinggal dari kamu, gitu ya. Mereka masih di angka 1, gitu ya. Sedangkan kamu udah di level 7, 8 gitu ya, udah di level 9, 10 gitu. Jadi mereka kayak nggak terima dengan perubahan kamu, nggak terima dengan tumbuhan kamu, gitu. Iya, mereka nggak tahu gitu kan. Mereka hanya melihat diri kamu secara secara luar gitu ya, dari luar ya. Mereka nggak tahu, mereka nggak lihat, nggak menyadari, atau mungkin memang nggak mau tahu gitu ya gimana proses kamu sampai ke level 9, 10 gitu kan. Padahal proses kamu nggak mudah gitu ya. Tapi mereka nggak bisa melihat proses kamu, mereka hanya melihat kamu udah berubah gitu ya, dan mereka tidak terima dengan perubahan kamu gitu ya. Dan di sini kamu udah kayak berdamai dengan kehidupan kamu. Kamu udah nggak bisa dimanipulasi, udah nggak bisa, ya apa ya, udah nggak bisa buat mainan gitu. Udah nggak bisa buat mainan mereka gitu. Jadi apa ya? Kamu itu udah berdamai dengan hidup kamu. Ya, kamu udah berdamai dengan kondisi kamu. Jadi kamu sekarang itu terlihat enjoy, ya, terlihat happy ngejalanin hidup gitu ya. Meskipun namanya hidup itu ya kadang ada senengnya, ada nggak senengnya gitu kan. Tapi kamu kayak udah berdamai aja. Udah semua dibawa santai, ya. Udah nggak dibawa sepaneng lagi, udah nggak dibawa tegang lagi kayak dulu, gitu. Jadi ada orang yang nerima kamu, oke, ya. Ada orang yang nggak bisa nerima kamu, ya nggak apa-apa, gitu kan. Karena kamu sadar sekarang yang terpenting adalah diri kamu sendiri, gitu ya. Yang terpenting adalah hidup kamu. Jadi mereka, orang-orang yang di luar sana, gitu ya, itu tidak begitu penting ya, entah sikap mereka, tindakan mereka, ucapan mereka itu udah tidak menyinggung kamu lagi, udah nggak mendiskusi kamu lagi gitu ya. Kamu udah nggak nggak begitu respon gitu tindakan mereka, ucapan mereka, sikap mereka gitu kan. Jadi mereka nggak terima gitu kan dengan perubahan kamu yang sebegini positifnya gitu. Jadi ya mereka menyadari hidup kamu tuh sekarang udah banyak kedamaian, banyak ketenangan gitu ya. Pokoknya mereka nggak terima. Ya, ya. Ini apalagi kamu makin makin sukses gitu ya. Kamu makin sukses. Iya, karena kamu fokus di situ gitu ya. Mereka orang-orang yang nggak terima ya dengan perubahan kamu, dengan kenyataan hidup kamu. Ya karena mereka masih stuck di level 1 gitu kan. Masih fokus dengan
hal-hal yang nggak penting gitu. Sedangkan kamu udah fokus dengan hidup kamu sendiri, udah fokus dengan tujuan hidup kamu, ya. Kamu udah kenal dengan diri kamu yang otentik gitu ya, diri kamu yang sejati gitu. Akhirnya kamu ya tahu apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu raih gitu, dan akhirnya kayak energi kamu itu sekarang kayak mengundang keberlimpahan, mengundang kesuksesan, mengundang rezeki, mengundang peluang gitu ya. Ya begitulah. Ya begitulah orang-orang yang hatinya masih diliputi iri dengki gitu ya. Kenyataan hidupmu yang nggak bisa dia atau mereka terima ya. Di sini kamu ini ngejalanin hidup udah nggak pakai yang baper-baperan lagi lah gitu kan. Pokoknya kamu udah makin rasional ya, udah bisa berpikir jernih gitu ya dalam menghadapi kehidupan ini gitu ya. Udah nggak dibikin baper gitu. Dan dibikin rasional aja, dibikin logis ya. Ya nggak biasa aja gitu ya. Nggak berlebihan lagi gitu ya. Jadi udah santai gitu ya. Menghadapi konflik santai, menghadapi ketidakpastian hidup ya santai gitu ya. Jadi kamu tuh sekarang hidupnya ngalir, ya udah jalanin aja gitu kan. Bagaimana Tuhan mau membawa aku gitu kan. Tapi kamu tetap berusaha ya, tetap bekerja. Tapi pada akhirnya hasil itu ya udah biar Tuhan ya, biar Tuhan yang atur gitu. Kamu kayak udah kayak sekarang itu udah ya udahlah hidup jalanin aja gitu. Dan kamu hanya fokus dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang hmm, kamu hanya memprioritaskan hidup kamu gitu kan, karir kamu, usaha kamu, gitu ya. Untuk kamu yang udah nikah ya kamu lebih prioritas ke keluarga kamu, ke pernikahan kamu. Gitu. Jadi kayak di sini tuh yang aku rasakan gitu ya. Ini karena kamu itu udah nggak ngeladenin, gitu ya, nggak ngeladenin drama mereka gitu. Jadi kayak mereka itu nggak punya apa ya, kayak nggak punya bahan gitu ya, kayak mereka itu kehilangan bahan bakar gitu ya. Karena kamu udah jadi diri kamu sendiri, ya, kamu udah percaya dengan kemampuan kamu, kamu nggak perlu lagi persetujuan mereka, nggak perlu lagi pengakuan mereka gitu ya. Kalau kamu merasa ini baik untuk kamu ya udah gitu ya. Kamu jalanin, kamu lakuin gitu. Ya, kenyataan hidup kamu yang tidak bisa mereka terima. Ya, mereka sadar gitu ya. Mereka melihat memang kamu udah di level yang lebih tinggi dari mereka gitu ya. Kamu udah di level kayak udah di level 9 lah gitu sekarang hidup kamu gitu ya. Jadi kamu udah ada banyak pencapaian dalam hidup gitu ya. Karir kamu lancar, kerjaan kamu lancar, kehidupan kamu juga tenang, damai gitu kan. Kayak uh, udah minim drama lagi gitu ya, udah minim konflik. Ya hubungan kamu sama pasangan kamu juga oke, baik. Hubungan kamu dengan orang lain, dengan keluarga kamu gitu ya. Itu juga baik-baik aja ya. Banyak orang yang mensupport kamu, ngedukung kamu gitu ya. Jadi kayak kehidupan kamu tuh sekarang kayak lagi di fase kamu menikmati gitu ya. Menikmati perjuangan kamu selama ini gitu ya. Kayak ada hasil dari jerih payah kamu, ada hasil dari fokus kamu, konsistensi kamu, kerja keras kamu.
kenyataan hidupmu yang nggak bisa dia atau mereka terima sekarang. Ya, kayak sekarang itu ya kamu tuh kayak menikmati perjalanan hidup kamu gitu ya, nggak peduli meskipun perjalanan kamu itu kayak sepi ya, sendiri. Ini perjalanan kamu menemukan jati dirimu ya. Mereka itu kayak nggak terima gitu. Kok mereka melihat kehidupan kamu itu sebenarnya sekarang itu sepi gitu ya, nggak banyak temen gitu sekarang. Tapi justru mereka itu melihat kesendirian kamu itu kayak bukan sebuah kesepian gitu ya. Kamu tuh malah menikmati kesendirian kamu gitu ya. Dan itu bikin mereka tuh nggak terima, kayak mereka itu merasa gitu ya. Jadi sekarang aku nggak penting lagi ya buat dia gitu. Jadi aku sekarang nggak penting lagi ya buat kamu. Jadi uh, iya, kamu sekarang lagi menikmati fase kesendirian. Kesendirian ini adalah waktu kamu terkoneksi dengan diri kamu sendiri, ya, ketemu dengan diri kamu sendiri. Ini kesendirian kamu itu justru membuat uh, hidupmu lebih tenang, hidup lebih damai, gitu ya, lebih terkoneksi dengan diri sendiri. Kamu lebih mengenal diri kamu sendiri sekarang. Dan itu membuat mereka nggak terima, gitu ya. Jadi ada yang merasa kayak ditolak, gitu ya. Ada yang merasa kayak sekarang itu mereka merasa nggak penting di kayak mereka itu udah nggak penting di hidup kamu gitu. Ya iyalah ya. Apalagi untuk orang-orang yang masih energinya rendah gitu kan, masih suka ya drama, masih suka berkeluh kesah gitu kan, masih insecure gitu ya. Emang orang-orang kayak gini kan menguras energi kita gitu. Emang lebih baik sendiri daripada bareng sama orang-orang yang masih masih energinya masih rendah gitu ya. Karena bareng sama orang-orang yang kayak gitu itu cuman nguras energi, nguras emosi gitu kan, dan membuat kita stuck gitu, energi kita. Dia emang ya emang gak penting gitu kan. Emang paling penting adalah diri kita sendiri ya gak sih. Ya nggak bisa ya, kenyataan hidupmu yang nggak bisa dia atau mereka terima gitu ya. Karena sekarang kamu itu kayak makin cinta dengan diri kamu sendiri ya, makin kayak sekarang ada self love di dalam diri kamu gitu ya. Kamu menghormati diri kamu, menghargai diri kamu. Jadi ketika ada orang yang kayak menunjukkan sikap yang merendahkan kamu, menyepelekan kamu, gitu, kamu akan lebih memilih diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi kamu tidak lagi takut untuk ditinggalkan, tidak lagi takut ditolak, gitu ya. Ketika orang itu tidak menghargai aku, tidak menghormati aku, ya lebih baik aku cut, gitu kan. Itu artinya ya apa ya, kayak ya itu artinya kamu nggak penting buat aku gitu ya, kasarnya ngomong gitu ya, karena kamu udah kayak prioritas kamu tuh sekarang diri kamu sendiri gitu kan, kebahagiaan kamu ya. Jadi orang yang udah memiliki self love, udah mampu menghormati diri sendiri, kita memang tidak akan mentoleransi orang yang memperlakukan kita dengan buruk gitu ya. Bahkan ya berani cut off orang-orang yang seperti itu ya, karena orang-orang seperti itu memberi pengaruh buruk gitu kan ke perasaan kita terutama. Ya, dan sekarang ya kamu tuh makin apa ya?
kayak kamu itu di sekitar ya, untuk orang-orang sekitar itu kamu kayak lebih menebarkan kasih sayang gitu ya. Kamu tidak lagi menebarkan energi negatif di sekitar gitu ya. Kamu tuh memancarkan energi penuh kasih sayang, energi positif, energi optimis gitu ya, energi semangat gitu. Jadi ya ya mereka nggak terima gitu ya. Apalagi pada akhirnya orang-orang kayak kamu yang emang energinya udah positif, energinya udah energi kasih sayang gitu kan. Itu kan orang-orang akan menyukai ya, akan mudah diterima sama orang lain karena orang lain merasa dihargai, merasa dihormati gitu ya, merasa aman gitu di dekat kamu. Jadi ya banyak orang yang bisa menerima kamu, ya banyak orang yang welcome sama kehadiran kamu. Jadi ya mereka merasa nggak terima gitu ya, merasa tersaingi. Ada yang merasa tersaingi gitu ya dengan kepositifan kamu gitu ya, dengan kasih sayang kamu, dengan kepeduliannya kamu gitu. Kenyataan hidupmu yang nggak bisa dia atau mereka terima. Iya, mereka nggak bisa terima gitu ya setelah ya ternyata gitu ya kamu ini healer gitu ya, kamu ini healer, kamu seorang penyembuh, kamu bisa menyembuhkan luka kamu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat kamu terluka gitu ya, itu kamu lebih fokus untuk menyembuhkan luka kamu gitu ya. Di saat mereka masih sibuk ya mencari siapa yang harus disalahkan gitu kan. Ini siapa yang pantas disalahkan atas lukaku gitu kan, mencari kambing hitam gitu. Sibuk balas dendam, sibuk menyakiti balik gitu kan. Eh kamu tidak seperti itu. Ya, ya udah siapapun yang udah melukai aku gitu kan. Kamu lebih fokus kayak menerima gitu ya. Menerima perasaan kamu, menerima luka kamu, ya, kemudian kamu sembuhkan gitu ya. Kamu menyembuhkan. Kamu memang seorang penyembuh gitu ya. Jadi memang kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri gitu. Dan kamu juga punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Gitu. Ya, jadi di sini kamu tuh kayak mampu gitu ya. Kamu menjadi tempat curhat orang ya. Jadi ada orang-orang yang nyaman untuk menceritakan kisah hidupnya ke kamu gitu ya. Ada orang-orang yang nyaman untuk membagi, untuk kayak curhat gitu karena kamu itu bisa ngerti perasaan mereka, kamu bisa memahami mereka, terus kamu bisa kayak membuat mereka itu merasa tenang gitu ya setelah cerita sama kamu itu kayak mereka merasa tenang, merasa kayak ya perasaan-perasaan seperti itu tuh nggak berlebihan gitu kan. Jadi kamu nggak ngejudge gitu ya, kamu memahami, kamu mengerti gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka nggak terima. Ya, kartu terakhir yang membuat mereka nggak terima di sini. Ini energi kamu ya, energi kamu bagus banget di sini ya. Jadi mereka nggak terima gitu ya, karena apa yang menjadi manifestasi kamu tuh kayak selalu Tuhan kabulkan aja gitu ya. Apa yang menjadi target kamu, usaha kamu itu kayak kamu mudah aja untuk ngeraih gitu ya. Ya di sini karena energi kamu tuh udah selaras sama semesta. Ya sekarang energi kamu tuh udah di energi yang udah nggak menuntut, udah nggak ngontrol, udah nggak overthinking, udah nggak cemas gitu ya. Energi kamu tuh energi penuh dengan kepositifan, penuh dengan penerimaan.
Jadi semesta itu suka gitu dengan energi-energi yang kayak gitu. Jadi energi-energi yang kayak gini itu mudah untuk memanifestasikan tujuan atau memanifestasikan ya apa yang menjadi usaha kamu gitu. Jadi usaha kamu itu akan kayak apa ya? Ya kayak Tuhan itu ngedukung kamu gitu ya. Kayak semesta itu memudahkan jalan kamu gitu karena ya energi yang paling tinggi. Ya ini kamu kayak udah nerima hidup kamu, udah menerima takdir kamu, udah menerima bagaimana perlakuan orang-orang ke kamu gitu ya. Jadi kamu udah hati kamu tuh udah ikhlas, hati kamu udah legowo, hati kamu udah nggak dendam gitu ya. Makanya dengan energi yang sebagus ini, itu tuh kamu menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu, menarik keberuntungan ke dalam hidup kamu gitu. Jadi apa yang nggak bisa mereka terima dari kamu sekarang itu adalah energi kamu itu menarik keberuntungan, energi kamu menarik keberlimpahan, energi kamu menarik orang-orang yang positif ke dalam hidup kamu. Ya, jadi mereka nggak terima. Tapi pertahankan energi ini ya, energi kamu yang udah selaras dengan semesta, energi yang udah connect gitu sama Tuhan. Jadi mudah sekali. Ya ketika kamu memiliki hajat, ketika kamu memiliki eh kayak memiliki doa gitu, ya ini akan mudah gitu untuk terkabul. Gitu. Ya, tapi biasanya energi seperti ini emang udah nggak banyak apa ya, udah nggak banyak keinginan sih, udah lebih kayak lepas aja, monggo Tuhan mau ngasih aku yang seperti apa, kayak udah ikhlas aja ngejalanin hidup, makanya semesta suka dengan energi kayak gini. Ya, tapi justru Tuhan semesta itu ngasih yang lebih dengan energi kayak gini. Hmm, gitu ya. Oke ya, zodiak di sini ada water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi semua zodiak ada dan emang seimbang ya zodiaknya. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.